Wasolna ya ikhwah. Aina wasolna. Kita sampai halaman berapa? Halaman 73 Ustaz. Sekarang 73. Lazim harfi musaqqal. Ayo, baik. Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ikhwani rahmatullah. Kita lanjutkan membaca buku Tajwid Metode Asy-Syafi'i. Kita sudah sampai pada pembahasan mat far'i atau mat cabang yang terjadi karena sukun asli. Mat far'i yang terjadi karena sukun asli adalah mat lazim. Mat lazim terbagi dua. Yang pertama mat lazim kalimi dan yang kedua mat lazim harfi. Mat lazim kalimi terbagi dua lagi dan mat lazim harfi terbagi menjadi dua lagi. Mat lazim kalimi ada yang mufakhkhal dan ada yang mukhaffaf. Mufakhkhal artinya berat, mukhaffaf artinya ringan. Penyebab beratnya adalah karena ada tasydid sehingga pengucapannya agak terasa berat, makanya dinamakan musaqqal. Kita masuk bagian ketiga dari mat lazim ini yang dinamakan dengan mat lazim harfi musaqqal. Halaman 73. Kita lihat rumusnya. Apa itu mat lazim harfi musaqqal? Yaitu apabila mat, sekali lagi, apabila mat bertemu dengan huruf bertasydid pada huruf muqatta'ah. Nah, bedanya dengan mat lazim apa? Assalamualaikum. Afwan, agak terganggu. Suaranya jelas? Jelas, Ustaz. Jelas Ustaz, jelas Ustaz. Afwan. Agak berisik ya. Baik, kita lanjutkan. Mat lazim harfi musaqqal apabila mat bertemu dengan huruf bertasydid pada huruf muqatta'ah. Huruf muqatta'ah itu artinya huruf-huruf yang terputus yang ada di awal surat. Seperti kata alif lam. Ini namanya huruf muqatta'ah. Ada alif, ada lam, ada mim. Nah, mat lazim harfi musaqqal itu hanya ada pada huruf-huruf muqatta'ah pada 7 huruf ini saja, yaitu huruf sin, huruf nun, huruf qaf,
qad, huruf lam, huruf kaf, dan huruf mim. Contoh mad lazim harfi musaqqal ada pada kata alif, lam. Perhatikan cara membaca alif lam mim. Alif, lam. Di situ kan ada mad, la, lam. Aslinya ada mim sukun. Nah, kemudian setelahnya ada mim berharokat kasrah untuk membaca huruf mim. Alif, lam, mim. Kemudian diidghamkan mim yang sukun yang ada pada huruf lam. Lam, perhatikan ejaannya. Lam, mim. Mim sukun yang ada di akhir ejaan huruf lam diidghamkan pada huruf mim yang berharokat kasrah pada ejaan mim. Nah, sehingga idgham ini menjadi tasydid karena terjadi idgham kamil atau idgham sempurna. Sehingga bacanya menjadi alif lam. Dibaca berapa harokat pada kata lam? Jawabnya 6 harokat. Dan di situ terjadi yang namanya mad lazim harfi musaqqal. Karena terjadinya pada ejaan huruf-huruf muqatta'ah. Baik, ya. Fahim tum? Fahimna. Insyaallah. Insyaallah. Alhamdulillah. Itu mad lazim harfi musaqqal. Kemudian yang keempat ada yang namanya mad lazim harfi mukhaffaf. Mukhaffaf artinya ringan. Ringan karena tidak ada tasydid, tidak seperti poin ketiga. Musaqqal artinya berat karena ada tasydid. Sementara pada yang harfi mukhaffaf tidak terjadi tasydid pada bacaan ini. Kita lihat rumusnya. Apabila mad bertemu dengan huruf bertanda sukun pada huruf muqatta'ah. Mad bertemu dengan huruf bertanda sukun pada huruf muqatta'ah di awal sebagian surat dalam Al-Quran. Cara membacanya sesuai dengan huruf hijaiyah diidghamkan ke huruf setelahnya dan dibaca 6 harokat. Ini yang tadi kita jelaskan seperti pada bacaan alif lam. Nah, diidghamkan ke huruf setelahnya dan dibaca panjangnya 6 harokat. Baik. Kemudian khusus pada huruf ain, dia termasuk mad lin. Untuk huruf ain ini dibaca boleh 4 atau 6 harokat. Huruf-hurufnya sanaqussu lakum. Sin, nun, qaf, ta, lam, kaf, dan huruf mim. Kita lihat pada contoh yang ada di tabel. Kita lihat dari sebelah kanan ada huruf nun. Pada huruf nun ada contoh juga di situ kapan dia menjadi musaqqal dan kapan dia menjadi mukhaffaf. Baik. Yang musaqqal kita yang tertulis kita lihat tabel paling kanan. Tabel ke paling kanan huruf-huruf yang termasuk mad lazim harfi. Yang pertama huruf nun. Ejaannya seperti apa? Kita lihat tabel setelahnya. Ejaannya nun. Dibaca
Nu. Nah, ejaannya ini dibaca 6 harokat dan menjadi mad lazim harfi. Jadi kalau ditanya kenapa dalam surah Al-Qalam kita baca nu, jawabannya karena di situ adalah mad lazim harfi. Baik. Huruf kedua adalah huruf qaf. Kita baca qaf, 6 harokat. Di situ terjadi mad lazim harfi juga. Rumus kita adalah setelah apabila mad bertemu dengan huruf bertanda sukun. Perhatikan ejaan untuk nun. Nu, bacaan nu, di sini kan ada mad. Dhammah bertemu dengan waw sukun, itu kan mad. Setelahnya ada sukun. Nun. Ada nun sukun di akhirnya. Nah, mad bertemu dengan sukun dalam huruf muqatta'ah, inilah yang dinamakan dengan mad lazim harfi mukhaffaf. Oh, juga sama. Oh, itu kan ada mad. Setelahnya ada sukun pada huruf muqatta'ah. Maka ini namanya adalah mad lazim harfi mukhaffaf. Kemudian ada huruf shad juga. Huruf shad juga termasuk mad lazim harfi. Kita baca qad. Setelah ko ada dal sukun. Ini namanya mad lazim harfi. Bacanya 6 harokat. Contoh berikutnya, ini yang termasuk mad lazim harfi musaqqal. Pada bacaan alif lam. Nah, alif lam. Nah, di situ ada pada bacaan lam, setelah huruf lam ada mad. Kemudian setelah mad ada huruf mim sukun. Setelah mim sukun ada mim berharokat. Yang harokatnya adalah kasroh. Mim sukun yang ada pada ejaan lam diidghamkan ke mim harokat kasroh yang ada pada ejaan mim. Sehingga dalam penulisan ditulis dengan tasydid karena terjadi idgham kamil atau idgham sempurna. Mad bertemu dengan tasydid pada bacaan alif lam. Ini namanya mad lazim harfi musaqqal, berat. Karena mad bertemu dengan tasydid. Tasydidnya itu yang membuat bacaannya menjadi berat. Kita baca contohnya alif lam. Nah, di situ terjadi mad, kemudian mim lam. Tasydid. Tasydidnya itu namanya musaqqal. Contoh berikutnya alif lam. Nah, pada bacaan qad di sini terjadi mad lazim harfi mukhaffaf. Karena setelah mad ko ada dal yang berharokat sukun. Contoh berikutnya qasim. Pada bacaan, pada ejaan sin bertemu dengan mi, huruf mim. Sin, nunnya berharokat sukun. Diidghamkan ke huruf mim. Pada ejaan mim, terjadi idgham ditandai dengan tasydid. Sehingga bacanya menjadi qasim.
langsung ke huruf mim. Karena ada tasydid di situ sehingga bacaannya menjadi berat. Inilah yang kemudian dinamakan dengan musaqqal. Mad lazim harfi musaqqal yang berat. Baik. Contoh berikutnya ain. Nah, di sini berapa harokat? Ikhwah? Ikhwah, berapa harokat? Ain. 4 atau 6. 4 atau 6. Ada pilihan 4 atau 6 harokat. Ain. Nah, pada bacaan qaf di sini kita panjangkan 6 harokat karena di situ terjadi mad lazim harfi mukhaffaf karena tidak ada tasydid. Berikutnya ka. Nah, di situ mad lazim harfi mukhaffaf juga. Karena setelah ka itu ada mad, setelah mad ada huruf berharokat sukun. Ada sukun yaitu huruf fa. Ka ha ya ain qaf. Pada bacaan qaf terjadi lazim harfi mukhaffaf. Baik. Ya ikhwah, fahimtum? Masih belum paham Ustaz? Boleh Yang mana? Paham? Nah, jadi ini kan mad lazim harfi mustaqol itu kan ada beberapa huruf ya. Sin, nun, qaf, shad, lam, kaf, mim. Tapi di kolomnya ini huruf itu tergolong mukhaffaf. Yang ada apa namanya? Yang ada gambar Tasjidnya ya? Apa ada yang tasjidnya? dikasih kayak warnanya itu aja. Yang ada warna pada kolom musaqqal maka dia menjadi mad lazim harfi musaqqal. Kemudian ada warnanya? Ada yang Di remark kayak itu, ngeblok gitu, Ustaz. Kayak di blok. Iya, yang kayak di blok itu. di blok itu Ya ya. itu. Itu saja contoh untuk mad lazim harfi musaqqal. Nah, paham tuh? Ya. Di Hurufnya sebenarnya ada nun, qaf, qad, hanya saja yang bisa kita contohkan menjadi sebuah contoh yang ada di ayat-ayat Al-Quran. 3 contoh ini. Pertama alif lam mim, kemudian alif lam mim qad, kemudian ta sin mim. berarti yang huruf tunggal itu tergolongnya mukhaffaf itu Ustaz ya. Iya, ketika dibaca dia menjadi mukhaffaf. Remark. Kalau secara teori huruf yang bisa dijadikan sebagai mad lazim harfi mustaqqal dan mukhaffaf itu ada 7 huruf ini. Sanaqussu lakum. Tapi pada kenyataannya yang bisa kita jadikan contoh adalah yang 3 ini untuk mustaqqal. Adapun yang mukhaffaf semuanya bisa dijadikan sebagai mukhaffaf. Oh. Terus itu kalau misalnya itu ada hukum ikfa-nya nggak sih Ustaz? Yang to sin mim gitu kan? Ada. Sim Iya, si ada. apa sim pakai sim apa sin dulu Ustaz. Di situ sudah kita idgham kan. Jadi huruf nun dimasukkan ke huruf mim. Jadi sim gitu ya. Iya. Qasi. Nah, makanya di situ terjadi mad lazim harfi musaqqal karena mad bertemu dengan tasdid si itu kan mad. Iya. Nah, setelahnya ada tasdid. Tasdidnya itu ada pada huruf apa? Pada huruf mim. Ejaan nun pada sin kemana? Jawabnya diidghamkan ke huruf mim. Gunah. Baik. Paham tak?
di itu in sin kof itu dikasih ikfa nggak ya? Enggak ya? Emang dipisah ya Ustaz? Enggak, kita baca seperti kita membaca apa namanya? Ayat satu-satu gitu, Ustaz. Huruf ya? Adanya. Huruf satu-satu. Mau yang lebih jelas, antum lihat di halaman berapa kita waktu itu belajar huruf-huruf muqatta'ah. Ada di halaman, sebentar Anda lihat. Nah, ini ada di halaman 9. Di awal malah. Kelas? Ketemu? Di halaman berapa Ustaz? Halaman 9, halaman 8 dan halaman 9. Itu semua huruf muqatta'ah yang ada di dalam ayat Al-Qur'an kita temukan di situ. Iya. Ada ya? Iya Ustaz. Nah, huruf-huruf muqatta'ah berarti sudah kita baca waktu itu. Wah, zaman dulu nih, setahun yang lalu ini. Tertimbun corona kali ya. Iya. Secara teori kita kembali ke mad lazim harfi yang mukhaffaf dan musaqqal. Pada huruf-huruf muqatta'ah itu bisa terjadi mad lazim harfi musaqqal dan bisa terjadi mad lazim harfi mukhaffaf. Yang mad lazim harfi mukhaffaf kalau tidak ada tasydid pada huruf-huruf muqatta'ah ini. Kalau terjadi tasydid, kalau ada tasydidnya, maka namanya adalah mad lazim harfi musaqqal. Panjangnya mad lazim harfi mukhaffaf dan musaqqal itu sama-sama 6 harokat. Jadi sebenarnya kita tidak perlu tidak perlu bingung. Pokoknya pada mad lazim harfi ini kita panjangkan 6 harokat. Kelas, ikhwah? Kita baca bareng. Yang pertama huruf nun. Nun. Silakan. Nun. Baik, berapa harokat di situ kita panjangkan? 6. 6 Nah, harokat. Apa nama matnya? Apa nama matnya? Mad lazim Mukhaffaf. mukhaffaf. Karena tidak ada tasydid. Mad lazim harfi Mukhaffaf. Mad lazim harfi mukhaffaf. Menyebut nama matnya aja susah ya, apalagi. La haula wala quwata illa billah. Berikutnya. Qaf. Silakan. Qaf. Ya. Mad apa yang ada di situ? Mad lazim harfi mukhaffaf. Lagi. Kenapa mukhaffaf? Nggak ada tasdidnya. Nggak ada tasdid. Soalnya nggak ada Sukun. tasdid. Kaf tuh. Karena sukun. Baik. Karena sukun. Sod. Silakan. Sod. Mad apa yang ada di situ? Mad lazim harfi lazim mukhaffaf. harfi mukhaffaf. Mad lazim mukhaffaf lagi karena nggak ada tasdid. Contoh berikutnya. Alif lam. Kan? Alif Lam mim. Nah, mad apa namanya di situ? Mad lazim harfi musaqqal. Nah, ada musaqqal, ada mukhaffaf. Yang musaqqal yang mana? Lam. Mim. Lam. Kenapa musaqqal? Lam ya.
Karena Mutakol. ada tasjidnya Ustaz. Iya, karena ada tasjid di situ. Lam. Mim. Pada mim. Ini mad apa yang ada di sini? Harfi mukhaffaf. Lazim harfi mukhaffaf. Mukhafaf karena nggak ada tasjid. Berikutnya alif lam Qad. Silakan. Alif Alif lam lam mim shad. Ya, mad apa yang ada di situ? Mad lazim harfi harfi mukhaffaf mukhaffaf. sama mad lazim harfi mutsaqqal. Ada mukhaffaf, ada Musaqqal. Mutsaqqal. ya. Kemudian berikutnya ain si oh Ain sin qaf. nah, mad apa yang ada di situ? Mad lazim harfi mukhaffaf. Yang mana mad yang mad lazim harfi mukhaffafnya? Yang sin ya. Ah, pada kata oh Oh. Sukun. baik. Berikutnya ka ya ain qad. Silakan. Kaf ha ya ain shad. Iya, ketika membaca mad lazim harfi mukhaffaf tidak kita naber, tidak kita hentakkan suaranya. Apa contoh yang dihentak suaranya? Kaf. Kayak ditekan, itu namanya naber. Pada mad Naber. lazim harfi mukhaffaf tidak kita naber. Jadi tidak kita baca kaf. Kayak diangkat suaranya enggak. Tapi kita baca kaf. Ya. Kaf. Apa ya? Kaf ha ya ain qad. Baik, silakan dibuka yang halaman 8 dan halaman 9 untuk murojaah. Baik, sudah? Halaman 8 dulu. Sip. Awal-awal kayaknya parut nih. Nah, mad lazim harfi ini erat kaitannya dengan bacaan muqatta'ah, huruf-huruf muqatta'ah yang ada di halaman 8 dan halaman 9. Jadi kita baca sekilas. Pertama bacaan alif lam mim tadi sudah kita baca, tinggal kita lihat berapa harokatnya itu tuh. Alif lam. Perhatikan di situ ikhwah. La. Berapa harokat di bawahnya? 6. Kenapa 6 harokat? Ada Mad lazim Idgham kamil. harf Musaqqal. mutaqal. Makanya dibaca 6 harokat. Nah, kemudian Kenapa dibaca Harfi mukhaffaf bisa babi sukun. mad lazim di mukhaffaf. Baik. Contoh kedua. Bacaan kedua.
Alif lam lam berapa harokat? 6. 6 berapa? Kenapa harokat? Ada mat ketemu Mat apa namanya? Musaqqal. Harfi musaqqal. Mat lazim harfi musaqqal. Maka dia jadi mat lazim harfi musaqqal. Musaqqal. Kenapa 6 harokat? Mad lazim harfi mukhaffaf. Mukhaffaf karena nggak ada tasdid setelah mat. Mukhaffaf. Kemudian Naam. qad 6 harokat. Mat lazim harfi mukhaffaf. Mukhaffaf Qad. lagi Mukhaffaf. karena setelah mat Mat Tidak tidak ada ada tasjid. tapi Langsung sukun. adanya sukun Naam. dan itu ada pada huruf muqatta'ah. Muqatta'ah. Baik. Sudah bisa membedakan lazim harfi mukhaffaf dengan musaqqal. Insyaallah. Insyaallah, Ustaz. Berikutnya kita tambah lagi alif lam ra. Nah, lam. Kenapa di situ 6 harokat? Karena ada mat mat lazim harfi mustaqil. Mukhaffaf. Mukhafaf. Mukhafaf. Afan. Mukhafaf. Mukhafaf Karena sukun. Lamnya sukun, mim. Mimnya karena sukun. setelah mat ada harokat. Sukun. Sukun. Nah, itu kan sudah mat tuh. Kemudian Ya. ada Ada sukun ya. Nah, Ustaz. berikutnya alif lam ra. Baik. Lam 6 harokat. Mad lazim harfi Sakol. mutsaqqal. Kenapa musaqqal? Sakol. Kenapa musaqqal? Ada mim. Setelah matnya tasdid. Setelah Setelah lam ada tasdid. tasdid. Di mana Ada letak tasdid, tasdidnya? Ustaz. Mim. Di mana? Mim. Pada ejaan. Ejaan lam dan mim. Nah, itu mim yang sukun pada ejaan lam kemana perginya? Ke mim yang Ke kasroh. mim kro. Sudah dimasukkan ke ejaan huruf Mim. Yang mim. kasroh. Jadi di sini terjadi idgham, proses idgham. Baik. Fahimtum ikhwah? Insyaallah. Baik. Insyaallah, Ustaz. Syekh Rudi, fahimta? Fahimna Ustaz. Alhamdulillah. Udah aja. Kita mau Udah. Ustaz. Hah? Udah azan. Udah azan, Ustaz. Isya. Iya. Di sini sudah azan. Ya, Iya. Sudah dari tadi ya? baru. Iya. Baik, ikhwah, kita cukupkan sampai di sini. Ini sebenarnya cuma teori. Intinya pelajaran kita adalah praktek. Kita belajar teori untuk bisa praktek. Nah, kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Astagfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan, Ustaz. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam.